Dipercaya adalah sebuah kata yang mungkin diharapkan oleh banyak orang ya di dunia ini, dan dipercaya itu merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Nah, bagaimana ketika kita dipercaya, bagaimana kita harus bersikap, dan bagaimana ketika kita merasa apa yang kita lakukan, kepercayaan yang diberikan itu tidak bisa kita selesaikan. Nah, kali ini kita akan bahas soal dipercaya ini bersama-sama dengan narasumber Bapak Yohanes yang sudah ada di studio, hanya di program Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Ya, Bincang Kita kembali lagi menemani Jumat kalian seperti biasa ya. Bincang Kita hadir setiap hari Jumat jam 5 sore di channel Askara. Oke, dan kali ini di studio sudah hadir Pak Yohanes nih yang siap untuk berbincang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Halo Pak Yohanes, bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Sehat ya. Sehat Pak, puji Tuhan. Kelihatan wajahnya gembira. Betul, kita gembira Pak ya, sama-sama bergembira, senyum gitu. Iya betul. Ini pertama kalinya nih Pak. Iya Pak. Saya pertama dengan kali Pak Yohanes melakukan sebuah apa ya? Talk show. Sebuah ekspedisi. Kalau biasanya kan kita ketemu di luar Pak ya, tidak di dalam forum seperti ini. Terima kasihlah sudah diundang ini. Wah, ya. Luar biasa nih. Dan kali ini kita membahas sebuah bahasan nih Pak yang tulisannya adalah cuma satu kata, dipercaya. Dipercaya. Wow. Nah, ini kan dipercaya itu kan bisa dibilang sesuatu yang diharapkan banyak orang Pak ya. Banyak mungkin orang, dalam pekerjaan atau dalam lingkup keluarga mungkin yang lebih kecil atau lingkup pertemanan. Nah, sebenarnya penyebab orang dipercaya itu atau sampai diberikan tanggung jawab itu apa sih Pak? Orang bisa diberikan tanggung jawab karena dipercaya itu karena apa? Ya, orang dipercaya. Apa sebabnya orang dipercaya begitulah. Pasti ada sesuatu yang khusus dalam diri orang itu. Ada sesuatu yang khusus. Betul, ada sesuatu yang khusus karena nggak mungkin sih kita memberi kepercayaan kepada orang itu tanpa melihat orang itu pasti ada sesuatu yang bagi kita itu apa yang kita cari juga begitu loh. Oke. Misalnya dalam sebuah pekerjaan begitu ya, misalnya orang dipercaya untuk membuat sesuatu, pasti dalam dirinya ada sesuatu yang bagi kita atau bagi orang yang memberi kepercayaan itu bisa diharapkan lah gitu loh. Karena kan ketika diberikan kepercayaan dalam hal tugas, diharapkan orang ini akan berhasil. Ya, betul ya. Betul. Nah kalau kita memberi tanggung jawab kepada orang yang kita yakin tidak berhasil, ya untuk apa? Betul. Kemudian yang kedua, kenapa juga orang sampai diberi kepercayaan? Karena pasti orang sudah melihat track recordnya. Nggak mungkin lah. Reputasinya gitu Pak ya. Ujuk-ujuk Mas Bias tiba-tiba dipercaya untuk menjadi driver gitu. Wah, contohnya. Okay. Kita nggak pernah tahu nyopir kapan, tiba-tiba suruh nyetir. Iya. Tapi kalau sering lihat gitu, dia nyetir, lama-lama, Mas bisa dibantu. Akhirnya dipercaya. Jadi paling tidak orang itu punya kemampuan, yang kedua orang itu punya pengalaman. Oke. Nah, kalau orang itu punya kemampuan dan pengalaman, biasanya orang itu akan diberi kepercayaan karena orang itu kan jangan sampai kalau orang main judi ya untung-untungan pokoknya coba nih kira-kira kan nggak bisa diuji coba begitu. Makanya dalam dunia pekerjaan selalu ada masa percobaan walaupun sudah tahu tapi dicoba juga karena ada banyak faktor di dalamnya ya. Orang itu punya kemampuan, orang punya pengalaman, tetapi mungkin dari sisi perilaku kurang bagus. Nah itu kan bermasalah nanti. Itu kira-kira Mas. Betul, karena dia bisa dibilang punya skill tadi Pak ya. Ya, punya skill. Ada reputasinya jelas. Gitu. Kemudian sehingga orang itu merasa nyaman gitu loh. Tenang. Karena ketika mempercayakan kan baru diserahkan tanggung jawab. Ketika diserahkan, jangan sampai yang menyerahkan malah cemas. Waduh, jangan-jangan ini gimana? Jangan-jangan malah nggak bisa tidur. Tapi kalau orang itu yakin dia punya reputasi yang baik dari pekerjaannya, kemudian dia juga punya skill, keterampilan, pengetahuan yang mumpuni, itu menyebabkan orang itu yang memberi kepercayaan itu juga tenang gitu. Ya. Cuma kalau nggak tenang gitu kan, ya mendingan nggak usah lah, cari orang lain. Oke. Nah biasanya penyebab kita dipercayakan seperti yang sudah disebutkan Pak Yohanes tadi ya Pak ya. Nah, sekarang kita balik nih Pak, bagaimana kalau misalkan kita di posisi sebagai orang yang dipercaya? Nah, sebagaimana sih Pak seharusnya kita bersikap kalau misalkan kita diberikan sebuah kepercayaan? Yang pertama begini ya, saya mungkin ini perlu kita memahami
ketika orang itu dipercaya itu sebenarnya sebuah ujian, ya ujian untuk melihat jati diri orang ini yang sesungguhnya. Kan begitu. Ya. Misalnya kita tahu, oh orang ini pintar, orang ini terampil, orang ini baik. Tetapi ketika dikasih kepercayaan kita lihat orang ini benar-benar enggak seperti yang kita lihat begitu loh. Oke. Ada semacam kepercayaan ketika diberikan, itu berarti kita sedang mempertaruhkan saya ini di depan mereka itu kayak apa. Oke. Makanya ketika katakanlah presiden atau siapa melantik menteri, itu kan mereka disumpah ya. Iya, betul. Tapi sebelum itu kan dipanggil dulu. Oke. Panggil, ditanya gimana nih, kita ada tugas begini, ada begini, gimana kami melihat Bapak Ibu ini kok punya kapasitas. Iya. Gitu kan. Karena punya kapasitas, kami kok rindu kita bekerja sama. Kemudian pasti dia suruh pulang, mikir, begitu tolong kasih jawaban seminggu, kita katakanlah. Kemudian dijawab, ketika dia bilang iya, nah itu saya katakan, ketika kita bilang iya dalam sebuah kepercayaan yang diberikan, maka kita harus berkomitmen dengan kata iya. Ya, ada tanggung jawab ya Pak. Betul, artinya. harus ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Tidak boleh kita sudah bilang iya, terus kita mencela-mencele gitu loh. Nah ini kan itu yang pertama saya bilang orang, walah ternyata. Jangan sampai Pak ya. Ternyata sudah dia bilang iya malah nggak dikerjakan, nih gimana orang ini. Nah berarti kan itu lama-lama dia sudah dapat kepercayaan lagi, akan sangat sulit. Makanya ketika dipercaya kita harus melihat tahap yang lebih lanjut. Kalau tahap ini saya dipercaya dan saya kerjakan dengan baik, maka saya akan dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, yang pertama berarti harus ada komitmen dengan apa yang sudah kita katakan. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha secara maksimal. Jadi maksimal itu maksudnya itu kita kan misalnya si A disuruh katakanlah dia membuat proyek A gitu. Ya. Dia mungkin tidak paham, tapi dia oke saya kerjakan dengan pengalaman saya. Tapi dia harus berusaha secara maksimal agar itu sukses. Bagaimana caranya itu bukan urusan yang memberi kepercayaan, urusan kita. Berarti pertama ada komitmen dengan apa yang kita ucapkan. Yang kedua, kita harus memiliki yang disebut dengan usaha yang maksimal. Oke, komitmen dan usaha Pak ya. Ya, itulah usaha. sikap yang bisa kita berikan ketika mendapat kepercayaan. Ya. Nah, ini jadi timbul sebuah pertanyaan nih Pak. Tambah banyak nih. Waduh, luar biasa. Kan terkadang ini Pak ya, realita itu nggak sesuai dengan ekspektasi nih. Iya. Nah, mungkin di tengah jalan, mungkin kita bisa nih mengerjakan, kemudian di tengah jalan itu akhirnya, waduh ini kayaknya nggak mampu nih. Karena mungkin di tengah jalan ada sesuatu, akhirnya dia merasa tidak mampu. Ya kalau sampai seperti itu bagaimana Pak? Ya kalau sampai seperti itu yang terbaik itu adalah berkata apa adanya. Berkata apa adanya ya? Apa adanya kepada orang yang memberi kepercayaan. Ya. Terbuka, jujur, tetapi jangan kita belum berusaha yang pertama tadi itu kita udah bilang nggak mampu. Itu yang keliru. Yang penting itu kita sudah berusaha, kita tunjukkan. Ini loh yang sudah kami lakukan A, B, C, D, D. Kemudian kami dapat kendala begini dan kami mentok di sini. Nah, komunikasi itu penting. Komunikasi kalau begitu bagaimana solusinya? Sehingga orang juga paham. Jangan diam-diam terus hilang. Ya, jadi terbuka ya Pak ya? Terbuka katakanlah proyek pekerjaan yang belum selesai, tiba-tiba dia menghilang. Mengundurkan diri tanpa sebab, tiba-tiba hilang. Kenapa? Nggak pernah datang ke kantor atau nggak pernah kerja. Alasannya banyak gitu. Mendingan ngomong aja. Kita sampaikan terima kasih untuk kepercayaan diberikan. Ini usaha yang kami lakukan, progres sampai di sini. Kemudian ternyata kami mengalami kendala ini dan ini kemungkinan akan molor dan kami nggak bisa kerjakan. Bagaimana solusinya? Nah kalau ngomong begitu dia akan tahu. Oh kalau itu gini saja. Artinya orang ini masih bisa dipercaya ketika dia menyatakan saya nggak mampu pun itu orang ini masih bisa itikadnya baik begitu loh. Tapi kalau itikad nggak baik itu ya dia nyalakan orang lain. Ini Pak sebabnya kan orang lain. Keliru itu. Jadi kalau ketika dipercaya saya mengerjakan, jangan nyalahkan orang lain. Atau menyalahkan malah atasnya, Bapak sih kasih pekerjaan terlalu berat. Loh dulu pertama dikasih kan sudah bilang iya. Iya betul, karena iya itu artinya tanggung jawab Pak ya. Kita kan udah hitung itu. Nah ketika hitung itu iya laksanakan, jangan salahkan lagi. Bapak dulu kasih terlalu berat, makanya saya jangan sungkan. Makanya ketika kita katakan tidak bisa, ya kita katakan tidak begitu loh. Tapi begitu katakan iya, ya berarti kerjakan. Tidak boleh nyalahkan orang lain, nyalahkan tim kita, tapi kita yang komitmen itu yang harus mikir, ternyata saya masih ada kekurangan yang perlu dibenahi sehingga saya ke depannya lebih baik lagi. Jadi keterbukaan itu penting. Oke, nah ini kita melihat salah satu kisah atau cerita nih. Ada kisah juga. Ya, ada kisah nih dari
ketika perjalanan bangsa Israel ini Pak. Nah, di situ ada Musa yang mengutus pengintai. Nah, dari intelijen ya. Betul. Ini tugas intelijen ya, Pak, untuk mengintai sebuah kota. Nah, tapi dari sekian banyak pengintai 12 itu yang kembali hanya 2, itu Yosua. Salah satunya di situ. Nah, mungkin Pak Yum ada sedikit boleh menceritakan nih Pak soal pengintai ini. Ya, kalau 12 pengintai ini kan yang dimaksud itu kan mereka itu 12 ya. 10 itu kan mereka sama-sama mengintai nih. Observasinya sama semua dan datanya sama semua. Jadi tidak ada sebenarnya manipulasi data sebenarnya. Tetapi cara pandang yang berbeda. Gitu loh. Jadi 12 orang mengintai tempat yang sama, melihat keadaan yang sama, dan memang faktanya begitu bahwa tempat itu bagus, baik, tetapi penduduknya itu penduduk yang badannya tegar-tegar, besar-besar seperti raksasa. Kita ini kan kecil-kecil begitulah. Itu menurut yang 10 ya Pak? Ya, kecil. Ya sama, 12 hasilnya 12 semua sama. Ini saya bilang fakta. Kalau penelitian itu fakta sama. Tetapi ternyata Yosua dan Kaleb itu berpikir berbeda. Memang seperti mereka itu tetapi kita pasti menang. Apa artinya? Jadi ternyata Yosua itu memiliki dia bertanggung jawab. Yang kedua, dia selalu meyakinkan orang yang mengutus dia itu kita bisa. Gitu loh. Sehingga Musa semakin yakin, wah ini orang ini akan mampu. Artinya Yosua memang melihat tantangan, melihat tantangan yang besar, yang luar biasa, yang dihadapi dan secara manusia nggak mungkin. Tetapi Yosua meyakinkan Musa bahwa kita mampu karena Tuhan bersama dengan kita. Memang mereka besar-besar. Ya, kita ini kan kecil ya, tetapi Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang besar. Nah, artinya kisah ini menunjukkan bahwa Yosua ini sama-sama Yosua dan Kaleb dan seluruh teman-teman itu memiliki sudut pandang melihat fakta yang sama, tetapi melihat sudut pandang yang berbeda. Gitu loh. Jadi itu sih kisahnya. Jadi kenapa sampai Yosua ini terkenal ya? Karena dia itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang orang yang sukses itu bukan orang yang sama semua. Dia beda sendiri dia. Bisa ini. Sudut pandangnya ya Pak. Sudut pandangnya, cara memandang sebuah masalah itu menentukan orang itu berhasil atau tidak. Kita kan saya bilang tadi ini kan sama kan melihatnya Kanaan bagus. Buahnya anggurnya bagus-bagus dan hasil buminya baik semua. Berarti secara ekonomi ini bagus. Tetapi tantangannya orangnya luar biasa. Kalau kita masuk nyerang secara intelijennya kalah kita. Itu menurut yang 10 KO kita kan nggak bisa. Waduh, kita ini siapa? Kita ini nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi ya saya bilang memang mereka ini luar biasa. Mereka ini raksasa, tetapi kita memiliki Tuhan yang besar yang akan menyertai kita. Nah, itu yang saya lihat yang berbeda, sehingga Yosua ini betul-betul dipercaya, tetapi dia juga meyakinkan orang yang mempercayai dia itu bahwa kita mampu. Nah, ini senang dengan orang yang begitu. Jadi tidak banyak dia melihat jadi Musa tidak melihat rintangannya, tetapi melihat celahnya. Masih bisa ini, masih bisa. Nah, kalau ketemu orang itu kita senang loh. Betul. Ya, kalau Mas Bias bilang aman Pak, bisa. Nah, kita juga merasa tenang. Wah, pasti bisa. Tapi kalau Mas Bias bilang, waduh Pak, kalau begini Pak, waduh dia begini tuh siapa yang disuruh lagi? Betul. Jadi dia selalu ada perasaan membuat yang mengutus itu merasa yakin, merasa dia tenang karena yang diutus ini punya sudut pandang yang berbeda. Selalu bilang, memang Pak begini keadaannya, tapi kita pasti bisa karena begini. Wah, berarti orang ini bagus gitu loh. Berarti bisa dibilang karena sudut pandang Yosua itu Pak ya. Karena sudut pandang yang Yosua, kemudian dia juga yakin, kemudian dia meyakinkan, memberi rasa yakin kepada Musa juga bahwa memang keadaannya sulit, tetapi jangan khawatir Pak katanya. Kalau bahasa sekarang, jangan khawatir Pak. Kita masih bisa Pak, aman Pak. Nah, kalau begitu kita kan bisa tenang ini. Betul. Tenang. Nah, sudah lihat 10 ini Musa bilang, aduh ini gimana ini. Iya, tapi kan ini Pak ya, dari 10 berbanding 2 itu ya nggak sampai separuh Pak ya. Ya, tapi Musa benar-benar bisa mempercayai Yosua nih. Berarti Musa itu melihat, karena gini, Musa melihat dalam diri Yosua itu satu pribadi yang dalam perjalanan rentang waktu dia itu bersama-sama dengan Yosua, dia tahu Yosua ini kayak apa gitu loh. Dari sebelum-sebelumnya dia sudah punya mengapa diutus itu pasti sudah ada latar belakangnya. Yosua ini kan sampai dia pada akhirnya sudah memimpin itu yang karena dia lihat track recordnya Yosua ini orang yang selalu tanggung jawab. Ketika jangan pergi dia taat,
ketika suruh tinggal di kemah dia tinggal saja. Ya. Oh, orang ini bisa dipercaya. Artinya tuannya itu merasa senang. Ya. Musa merasa senang kalau dengan Yosua, dan Yosua tidak mau membuat tuannya cemas. Betul. Khawatir. Oke. Nah, kita menyuruh seseorang untuk mengerjakan sesuatu terus kita cemas. Waduh, jangan nggak jadi nih. Oh, balik malah kita sakit mah. Betul. Dalam kehidupan sehari-hari pun gitu Pak ya. Ketika kita mendelegasikan tugas kita kepada seseorang, Ya, betul. kalau orang itu berkata, oh iya saya bisa, akhirnya kita juga tenang. Betul, makanya Ya. saya senang dengan orang bilang walaupun kita tahu tantangannya, Musa pasti tahu dia, walaupun sebelum utus dia udah paham keadaannya begini, tapi dia melihat ini orang ini gimana nih, kalau yang berani kan dibutuh keberanian ini. Betul. Bukan kita nggak butuh orang yang badannya besar, tetapi kita butuh orang yang berani. Ya. Nah, siapa berani? Yosua ini berani dia. Oke, itu sedikit kisah dari Alkitab ya Pak. Ya, dari Alkitab. Ya, nah, gitu. Kalau misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa nih Pak yang bisa kita teladani dari kisah Yosua ini Pak? Ini sebagai penutup. Yang pertama memang dari kisah Yosua ini, yang pertama mungkin yang sangat sentral itu adalah Yosua ini adalah tipe orang yang selalu optimis. Satu optimis ya Pak? Optimis artinya ketika ada masalah, ada apa saja, optimis kita pasti bisa menyelesaikannya. Oke. Itu penting. Yang kedua, dia selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh dia sebagai sebuah apa ya, itu kebanggaannya dia. Ketika orang itu dipercaya itu dia harus bangga. Ya. Jangan merasa dipercaya dia malah sedih gitu loh. Dia dikasih kepercayaan itu bangga, karena di dunia pekerjaan apa saja itu sulit mendapat kepercayaan. Betul. Tetapi ketika dipercaya, rawat kepercayaan itu. Itu jadikan itu sebuah kebanggaan. Oh, berarti saya orang yang bisa dipercaya gitu loh. Jangan sampai kita sudah dipercaya terus kita mencela-mencela gitu. Enggak. Lama-lama sudah enggak akan dipercaya lagi. Nah, betul. itu. Dari hal-hal kecil Pak. Ya, dari hal-hal kecil pasti. Makanya saya katakan Yosua ini sudah ikut Musa lama ya. Ya. Dan dia tahu, disuruh bawa katakanlah batongkat, dibawa perbekalan, dia bawa saja. Dia taat kepada Musa juga. Ya. Jadinya ada saling percayanya ada gitu loh. Ya. Jadi Musa percaya kepada Yosua, Yosua juga percaya kepada Musa, dan keduanya saling percaya, dan dia saling meningkatkan kepercayaan itu dalam bentuk-bentuk tanggung jawab yang bisa membuat perjalanan mereka berhasil. Begitu. Oke, jadi itulah sikap yang bisa kita teladani Pak ya. Betul. Optimis tadi dari optimis, kita harus selalu optimis ya. Optimis, dan kalau misalkan kita diberikan percayaan, kita bisa bertanggung jawab dengan kepercayaannya, dan kita harus melakukan dengan semaksimal mungkin. Ya. Baik Pak Yohanes, terima kasih buat. Sudah selesai Mas. Sudah Pak. Ini perbincangan kita rasanya kayak singkat Pak ya, padahal sudah lumayan lama. Berarti kita senang berbincang-bincang. Ya. Baik Pak Yohanes, terima kasih ya, untuk sama-sama, waktunya. Terima kasih. Tentu saja kita akan bertemu lagi Pak ya dengan episode bincang kita berikutnya dengan Pak Yohanes. Dan terima kasih buat audiens yang sudah menyaksikan kami di YouTube kita di Askara Channel, dan semoga bisa mendapatkan berkat, dan ketika mendapat kepercayaan kita bisa bertanggung jawab dan bisa melakukan semaksimal mungkin apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Kalau begitu, sampai jumpa di episode bincang kita selanjutnya.